Masih aman-aman aja? Wih, Kaget saya. Oke. aman Bu. Oke, aman. Nggak ada kendala-kendala, tugas sudah mulai banyak? Ibu Bu udah ngasih tugas gitu ya. Karena masih aman-aman aja ya. Dan udah dicek juga, alhamdulillah selesai mengumpulkan, walaupun ada yang mepet-mepet waktu juga pas lihat deadline nih. Jam-jam setengah 7 lewat gitu ya. Dan ada yang lupa juga untuk minggu depan tolong lebih diperhatikan lagi gitu ya. Jadi benar-benar dipastikan pengirimannya tepat dan kalau bisa jangan mepet-mepet waktu karena saya lihat masih ada yang sebelum jam 7 kurang-kurang 10 menit gitu. Kita nggak tahu kan ya bisa server down atau segala macamnya gitu. Jadi untuk selanjutnya tolong lebih hati-hati juga untuk pengiriman. Terus beberapa poin saya nggak akan menyebutkan satu persatu karena agak wasting time juga kalau kita sebutin satu-satu. Cuman beberapa catatan buat kalian, tolong dicek lagi nanti masing-masing. Masih banyak banget yang lebih dari 2 halaman. Ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 6. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan lagi 2 halaman. Kenapa saya diubah ke PDF? Karena memastikan formatnya tidak berubah. Gitu. Jadi pastikan ketika kalian diubah format ke PDF itu dicek ulang, udah benar 2 halaman atau enggak. Gitu ya. Jadi itu masih ada sampai yang 6 halaman. Itu wow gitu kan, agak kaget juga gitu kan ya. Karena seperti saya bilang ya, yang saya baca 2 halaman. Berarti ketika inti yang kalian tulis adalah di halaman ketiga, 4, 5, 6 itu berarti nggak akan saya baca. Dan berarti kalau memang baik di halaman-halaman sananya dan halaman depannya kurang baik, berarti nilainya hanya halaman awal yang saya nilai. Gitu. Jadi pastikan dicek lagi ya, hanya 2 halaman. Terus masih banyak yang harus daftar pustaka sama referensi. Waktu itu diingatkan ya, walaupun cuma 1, ditulis aja, kata saya kan, karena biar berlatih bagaimana cara penulisan. Nah, berkaitan dengan referensi, banyak banget yang penulisan referensinya tidak sesuai dengan ketentuan sebenarnya. Jadi contohnya nulis judul bukunya aja. Nggak ada siapa penulisnya, walaupun saya tahu gitu ya, penulisnya itu adalah yang dari tim MKDPU. Untuk penulisan, tolong diperiksa kembali untuk cara penulisan referensi. Begitu pula dengan referensi yang ada di bukan di referensi tapi di bagian penulisan kalian, di bagian badinya, di bagian isinya. Itu masih banyak yang nulis misalnya dari contohnya deh dari Ade gitu ya, koma 2020 gitu ngomongnya. Padahal itu nggak usah ditulis lagi sebenarnya, karena kita kan sumber utamanya dari buku. Jadi kutipan-kutipan langsung yang pakai nama itu dihindari. Karena itu yang sebenarnya memenuhin filenya kalian gitu. Karena kan bisa aja yang ngomongnya itu sampai 3 baris gitu. Bisa kalian singkat jadi 1 baris aja gitu. Nah, jadi tidak perlu ditulisnya kutipan langsung seperti itu gitu. Jadi langsung aja intinya dan kita udah ada sumbernya kan di bawah. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Itu untuk referensi. Terus selanjutnya adalah, oh iya, ini sebenarnya nggak termasuk ke dalam penilaian untuk apa nih resume, tapi saya mengingatkan karena banyak yang menggunakan buku terbitan 2017 juga ya. Dan ada yang sebelum 2017, itu nanti tolong dicek lagi ketika bab 9 karena 2017 itu bab 9-nya beda. Ya. Jadi nggak apa-apa pakai buku itu aja, tapi nanti ketika kita ngebahas bab 9, bab terakhir, tolong minta filenya sama temennya, bisa difoto, bisa di-scan atau apapun lah itu, atau kalian mau fotokopi gitu ya. Untuk bab 9-nya minta kepada temennya, karena itu bagian bab 9-nya itu beda. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu hanya undang-undang kayak gitu, hanya kayak pasal A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kalau yang dari 2018 selanjutnya itu udah mulai tentang ada kayak kebijakan-kebijakan, nggak Merdeka Belajar juga sih, yang Merdeka Belajar tuh baru banget gitu. Tapi yang seperti literasi dan lain sebagainya itu udah ada di situ gitu. Jadi bisa nanti minta ke temennya filenya. Itu nggak masuk ke resume sekarang sih penilaian, cuman mengingatkan aja takutnya saya lupa gitu. Jadi dari sekarang diingatkan kalau misalnya memang bukunya digunakan dari 2017, dicek di bagian belakangnya halaman paling bab paling terakhir itu bisa nanti disesuaikan dengan teman yang belinya sekarang. Iya nggak apa-apa, silahkan yang izin ke kamar mandi dulu. Oke, itu berkaitan dengan buku. Bab 9-nya aja sih yang beda, bab 1 sampai 8 yang nggak beda. Makanya saya bilang bisa nanti diminta aja ke temannya yang punya bab 9 terbarunya gitu. Terus selanjutnya adalah nah ini nih, ini masih banyak banget yang
saya bilang waktu itu parafrase ya. Jadi dirubah dengan kata-katanya sendiri, semakin kalian parafrase, semakin kalian menunjukkan bahwa kalian udah baca dan kalian paham apa yang dibaca, itu lebih bagus. Tapi masih banyak yang benar-benar kopas, sampai template-nya sama, gitu loh, urutan-urutannya gitu. Jadi itu harus hati-hati gitu ya, tidak dilarang untuk beneran ngikutin template buku, karena apalagi kita masih sama-sama belajar gitu ya, bagaimana cara nulisnya, tapi tolong kata-katanya jangan persis sama, gitu. Ya ada dimodif-modif dikit lah ya, karena katanya jadi penulis itu adalah pertama adalah baca, udah kita salin, kita editnya dengan bahasa kita sendiri. Itu cara ngelatih nulisnya kayak gitu. Gitu. Jadi untuk hal tersebut seperti itu. Terus ada yang nulis poin, saya bilang minggu lalu tuh poin boleh, tapi bukan poin subbab ya. Jadi ada yang nulis poinnya poin subbab. Contohnya A apa, terus 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. Jadi bukan nulis resume kalau kayak gitu. Hanya nulis bab dan subbabnya. Gitu ya. Jadi tolong walaupun bisa poin nggak apa-apa. Misalnya kayak ada beberapa kok yang nulis pakai poin juga lumayan bagus, kayak misalnya dari definisi. Definisi misalnya titik pertama Merriam-Webster, titik kedua siapa. Itu kan pakai poin ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi bukannya poinnya satu definisi, dua jenis, tiga gitu. Jangan kayak gitu doang gitu ya. Jadi poinnya tetap ada poin isinya gitu. Poin itu membantu kalian biar kalau bingung cara nulis paragraf gitu kan ya nggak apa-apa pakai poin-poinnya aja, kayak inti kalimatnya apa gitu. Tapi bukan juga subbab yang ditulis gitu, karena ada yang beneran cuman sampai setengah halaman gitu. Tapi isinya subbab doang. Kalau setengah halaman itu sebenarnya ada materinya, kayak pembahasannya nggak masalah gitu ya. Tapi itu setengah halamannya benar-benar subbab doang, poin-poinnya itu cuma judulnya doang. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Terus ada juga yang nggak lengkapnya gini, kalau tidak lengkap itu karena emang udah 2 halaman tidak lengkap dan itu kelebihan, oke gitu ya. Tapi ini ada yang baru pertama doang gitu, 1 paragraf awal doang, dan itu kopas dari buku dan itu dihentikan nulisnya. Jadi baru gak nyampe setengah halaman, cuma 2 paragrafan kalau nggak salah, itu persis sama buku dan sisa materinya nggak ada sama sekali gitu. Kalau misalnya setengah halaman itu cukup kalian mengcover semua, itu silakan, saya bilang kan kayak buat resume itu bisa lah kalian kayak ngobrol sama teman, 1 bab bisa ya jadi bentar kan gitu. Nah itu nggak apa-apa, tapi bukannya dengan kalian cuma copy paste 2 paragraf terus selesai gitu ya. Kenapa yang saya lihat adalah keseluruhannya. Ini beneran baca atau enggak gitu. Kalau kalian lihat ada yang nulis 2 paragraf, paragraf awal yang ada di buku dan itu udah itu kosong, kira-kira baca atau enggak sisanya. Nah gitu ya. Jadi pertimbangkan untuk ke arah situnya gitu. Alhamdulillah tadi malam udah dicek ngumpul semua. Cuman itu sih beberapa hal-hal yang poin-poinnya seperti itu gitu. Jadi kayak referensi, belum parafrase, jumlah halaman, itu diingatkan lagi. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah halaman kalian tidak akan menambah nilainya. Oh ini karena saya sampai 10 halaman, 12 halaman, pasti nilainya karena lebih banyak yang ditulis akan lebih besar, nggak kayak gitu. Gitu. Jadi 1 halaman juga kemarin lumayan kok, banyak yang udah mulai kayak beneran oke, masih ada setengah yang parafrase, setengah enggak, tapi dalam 1 halaman tuh udah kaya lah gitu kata-katanya gitu, udah ada yang menggunakan kata-kata sendiri gitu. Jadi nggak mesti juga 2 halaman, karena 1 halaman juga ada yang bagus, 2 halaman kemarin ada juga yang bagus, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi masih beragam. Harapannya adalah untuk ke minggu depannya akan lebih sering lebih dari 2 halaman. Kalau lebih dari 2 halaman ada yang cover itu nggak masalah. Karena kemarin tuh ada yang 3 halaman, 4 halaman, tapi halaman pertama cover, 2 halaman isi, halaman terakhir referensi, itu nggak masalah. Yang penting isinya, yang maksud saya 2 halaman tuh isinya. Ya, tapi ada juga yang kayak tiga halaman, tapi 3 halaman tuh full materi gitu. Jadi mau gimana pun 2 halamannya yang isi. Sisanya mau kalian pakai cover, ada yang nambah cover sendiri itu nggak apa-apa. Ada yang namanya di atas itu silahkan. Referensinya di halaman beda itu nggak apa-apa gitu kan ya. Oh ya, sama satu lagi, ada yang full dari internet tapi nggak dari buku. Sedangkan ketika saya bahas itu materinya harusnya dari buku gitu ya. Nah ini ada yang dari internet. Dari internet kopas lagi gitu ya. Jadi tolong hati-hati, kenapa? Karena saya punya cek plagiarismenya gitu. Jadi ketika langsung kelihatan, tak langsung saya coret, saya baca ulang. Jadi hati-hati tentang plagiat, saya bilang kalau masih nggak bagus nulisannya itu masih lebih baik dibandingkan plagiat.
Kalau masih nggak bagus, namanya kita proses. Saya juga nulis juga pasti mikir dulu, kayak ngeblok gitu kan, mikir dulu apa ya yang ditulis gitu kan ya. Tapi kalau udah copy paste punya orang, nah itu yang bahaya. Gitu ya. Jadi usahakan aja nilai kalian kan nanti kelihatan sama saya. Oh ini progresnya makin lama makin baik nih gitu kan. Atau misalnya dia lagi bagus tiba-tiba turun itu biasanya saya tanya kenapa nih kemarin-kemarin bagus kok sekarang resumenya agak gimana gitu. Itu proses kalian dan biar saya juga paham. Gitu. Tapi kalau udah namanya copy paste itu udah benar-benar fatal gitu untuk penilaiannya. Gitu, oke? Saya ini kok kalau ditanya ke cuttingnya juga untuk masalah kayak kemampuan pun tapi saya belum bisa amat nggak apa-apa namanya belajar tapi kalau udah yang namanya plagiat itu artinya udah nggak mau usaha gitu untuk ke situ jadi itu yang benar-benar poin intinya saya adalah selama kalian nggak plagiat mau itu tulisannya belum bagus ketika UTS segala macam gitu ya nanti belum kayak benar-benar kayak ya oh ini saya nggak perfect banget nih saya kayaknya kurang kritis nggak apa-apa usaha aja dulu kalian yang nulis tapi kalau udah plagiat kelihatan sama saya biasanya kan nanti merah tuh deret nah itu langsung coret langsung salah pasti langsung digituin aja pokoknya kalau udah kena plagiat itu ada tandanya langsung coret aja gitu karena bukan saya nilai bacaan kalian tapi bacaan tulisan orang gitu kan jadi nggak perlu dinilai lagi untuk ke situnya gitu jadi hati-hati untuk masalah plagiat ini masih ada yang belum hadir loh oke saya cek bentar ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan resume oke silakan siapa nih Sofi ya Iya, Ibu Sofi. silakan Suara saya jelas gak, Bu? Di sini lagi putus-putus. jelas banget kok Ya, jelas. ya Jadi saya itu bikin rangkuman kan kemarin tuh yang saya tuh 6 halaman. Tapi dari saya pakai tuh, Notion ya iya, jadi saya ngerasa itu tuh karena gede-gede sama ada banyak, ininya sih, banyak mainannya. Apa sih nyebutnya tuh? oh iya Ada itu banyak banyak ya hiasan-hiasannya. kalau itu Gitu. nanti Baiknya gimana jangan ya, Bu? Kalau jangan gitu? nggak apa-apa makanya diingatkannya sekarang untuk minggu depan itu nggak apa-apa nulis di Notion karena saya juga kadang di Notion juga tapi dia tuh di Kopas hasil kamunya di Kopas isinya aja ke Word kayak gitu boleh ke Word yang Microsoft Word langsung atau mau Word yang online juga Docs nggak apa-apa gitu. Nanti setelah di Docs langsung baru di download aja di convert ke PDF gitu. Karena kalau Notion emang ini banget, emang gede banget kalau hasilnya. Iya, iya, gede. Iya, Iya, saya juga gede. pakai Notion sih, tapi Gede fontnya. lebih kayak, tapi saya buat Notion bukan buat ini sih kalau kayak misalnya pengen kepepet gitu. Kalau atau misalnya ada yang harus deadline pakai tanggal itu enak arrange-nya pakai Notion gitu. Nanti pokoknya nggak apa-apa sih buat ini dimanapun, tapi yang penting ketika dikumpulkan ke sayanya itu udah diduain PDF-nya. Gitu. Jadi ntar Terima copy kasih, Bu. kopasnya. Iya sama-sama. Ada lagi yang tanyakan silakan. Belum? Belum ada pertanyaan lanjutan? Oke. Karena waktu sudah menunjukkan 7.19, saya cek dulu kehadirannya sebentar. Sedikit-sedikit, nanti ada yang tengah gitu kan ya. Jeda gitu. Adek, tadi ada kayaknya saya lihat adek itu adek. Iya, Bu. Sofi, barusan. Miftah, Ibu, ada? Oke, Dava. Saya, Bu. Silvi, hadir Bu. Yustika. Yustika ada? Panggilan kepada saudari Yustika. Belum? Oke, Poppy. Punten Ibu, Hadir hadir. Ibu. Oke. Poppy, Hadir Bu. Niken. Ibu punten, Yustika hadir. Iya, udah. Oh Oke. iya, makasih Ibu. Iya, Niken. Tadi yang ke toilet kalau nggak salah, Bu. Oh ya, Niken belum balik lagi. Oh iya, kamar mandi masih. Oke, nanti kalau udah ada diingetin ya, tolong Nikennya langsung konfirmasi ke saya. Nabila, Hadir Bu. Nadia, Hadir Ibu. Najril, Hadir, Bu. Adi, Hadir, Bu. Syafiq, Hadir, Bu. Namira, Hadir Bu. Regi. Hadir, Bu. Oke.
Safa, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Ibu. Tegar, Hadir Ibu. Fairuz, nggak hadir lagi ya. Ingetin Fairuz sudah ngambil jatah 2 kali loh. Baru mulai, baru awal permulaan udah ngambil loh, jatahnya udah habis. Virus hadir, Bu. Nah, Fairuz Silahkan. minggu lalu udah satu diambil di awal, ambilnya di akhir aja. Ih, nasihatinnya disuruh Ya, Bu. diambil lagi. Oh, di akhir aja kalau udah mood ya. Takutnya kan kita ada kendala-kendala. Ya, Oke, Bu. Esi. Esi. Hadir, Bu. Oke, Dito, Hadir Bu. Indra, Hadir Bu. Tiffany, Hadir, Bu. Idan, Hadir Bu. Faiha, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Rifki, Hadir, Bu. Bayan. Hadir, Ibu. Oke. Nida dulu. Nida. Nida. Nida ada? Oke. Fuji. Hadir, Bu. Devita. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Sania. Sania ada? Irna. Hadir, Ibu. Ilham. Ibu. Hadir, Bu. Vicky. Hadir, Bu. Hamam. Hadir, Bu. Putri. Putri. Hadir, Ibu. Oke. Mizar. Hadir Ibu. Agnia. Hadir, Ibu. Esa. Saya, Bu. Amel. Hadir, Bu. Rifki. Hadir, Bu. Putri Maharani. Hadir, Bu. Mary. Hadir, Bu. Igna. Hadir, Bu. Angela. Hadir, Ibu. Atala. Hadir, Bu. Jeremy ada nggak hari ini? Hadir, Bu. Saya ulang ya. Niken udah hadir belum? Niken, Nida, Sania. Ibu, punten Ya. itu Sania ada, tapi nggak ada suaranya. Oh, oke. Yang nggak ada bisa coba chat di ini ya. Langsung chat aja di kolom chatnya. Ya, chat di kolom chat gitu ya. Ya, Bu. Terus sama Nida, Bu. Tadi kapan tahu? Oh, kebental. Terusir ya. Oke, Sania ada. Nanti Nida kalau udah masuk lagi, tolong di chat di bawah ya. Sama Niken tadi. Ini Niken belum balik-balik nih. Oke. Kita sekarang masuk. Host punten, tolong di close ininya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Adek. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja ya. Oke. Ya, materi hari ini yaitu tentang landasan pendidikan. Masih di bab awal gitu ya. Udah kalian baca juga materinya, saya hanya mengulas ulang dan mungkin kalau ada kata-kata yang tidak kalian pahami atau masih ada materi yang kalian kurang paham, bisa nanti ditanyakan. Walaupun sebenarnya materi tentang bab landasan pendidikan ini merupakan pengantar bab-bab selanjutnya gitu. Jadi apa sih yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya? Itu akan kita bahas di landasan pendidikan secara garis besarnya. Apa aja yang akan dibahas nih hari ini gitu ya.
Yang pertama adalah pengertiannya apa atau definisinya yang bisa kalian sebutkan gitu ya, jenis-jenisnya apa, landasan pendidikan dari jenis-jenisnya macam-macamnya seperti apa, dan itu ada berbagai perspektifnya yang melihat jenis landasan pendidikan. Terus kemudian ada fungsinya juga apa. Jadi selain kita ngerti artinya, kita tahu macam-macamnya, kita juga harus tahu untuk apa sih dipelajarin gitu kan ya, biar nggak kayak kadang-kadang ketika pelajaran matematika di sekolah yang berulang-ulang, ini ngapain sih belajar matematika, nanti juga udah lulus dipakai nggak gitu kan ya, kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Jadi pertama-tama kita juga akan membahas di pertemuan kedua ini tentang nanti fungsinya gitu, fungsi landasan pendidikannya apa, kenapa sih penting dipelajari buat kalian calon guru gitu ya, karena untuk yang non-dik itu tidak ada mata kuliah landasan pendidikan. Oke. Yang pertama sebelum kita membahas tentang apa sih itu landasan pendidikan, kita akan membedakan antara studi dan praktek pendidikan, gitu kan ya. Kalau studi itu seperangkat kegiatan individual, walaupun bisa juga dilakukan secara bersama, gitu ya, yang bertujuan memahami suatu prinsip, konsep, atau teori pendidikan, gitu kan. Misalnya ketika kalian belajar sendiri di rumah, gitu kan ya, baca buku atau nonton YouTube gitu kan ya, atau nonton podcast dan lain sebagainya yang kalian itu melakukannya sendiri. Gunanya buat apa? Biar paham suatu teori tertentu. Misalnya pengen tahu nih gimana nih cara invest gitu kan ya, katanya lagi nge-booming nih ya, pada nyari-nyari invest online kayak gitu yang dari sampai OVO segala macam udah punya gitu ya untuk kayak gitu gitu. Nah sekarang lagi banyak yang belajar juga. Belajarnya dari mana? Oh saya mah belajar sendiri Bu, cari-cari teori-teorinya, konsepnya, prinsipnya. Dari mana? Dari buku, dari artikel dan lain sebagainya. Nah itu berarti kalian melaksanakannya kegiatannya individual, belajar mandiri. Bisa nggak bersama? Bisa. Contohnya kalian diskusi sama temen, gitu kan ya. Atau misalnya kita ada kegiatan yang selain diskusi itu kayak penelitian bersama gitu. Nah, pokoknya tujuannya adalah untuk memahami suatu prinsip, konsep, atau teori. Jadi sejalan dengan riset lebih baik. Contohnya udah ada teori nih tentang teori A, misalnya bagaimana agar kita tidak mengantuk ketika belajar di pagi hari, misalnya kayak gitu kan ya. Ada teorinya seperti itu gitu. Udah ada nih orang yang ngomong A, B, C, misalnya jangan lupa sarapan dan lain sebagainya. Tapi kita teliti ulang, kita kaji ulang. Kenapa? Biar misalnya apakah benar atau enggak. Kita kaji teorinya. Apakah teorinya harus dikembangkan lagi ataukah itu udah cukup atau misalnya malah salah gitu kan ya. Malah setelah sarapan Bu saya malah mengantuk gitu kan ya. Nah itu ada juga yang seperti itu. Jadi kita membahas bagaimana supaya akhirnya nanti si teori itu lebih kaya, lebih baik lagi. Itu untuk ke studi pendidikan. Selanjutnya ada praktek pendidikan. Beda dengan studi pendidikan yang bisa dilakukan sendirian gitu ya. Praktek pendidikan hanya bisa terjadi kalau bersama-sama. Artinya tidak bisa dilakukan sendiri. Kenapa? Karena dia tujuannya adalah adanya perubahan tingkah laku yang diharapkan. Coba kalau kita merubah tingkah laku seseorang, tapi nggak ada orang lainnya, subjek yang mau kita rubah nggak bisa dirubah akhirnya. Oleh karena itu, kalau praktek pendidikan hanya bisa dilakukan bersama. Berbeda dengan studi yang bisa sendiri, bisa bersama-sama, kalau praktek hanya bisa bersama. Contohnya ketika ngajar adik kalian di rumah ya, yang tadinya misalnya nggak bisa hitungan 1+1 jadi bisa. Atau yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca. Gitu kan ya. Bukan hanya sekedar teori, tapi ada praktek langsungnya. Gitu. Kegiatannya apa maksudnya? Kegiatan mengimplementasikan teori prinsip yang udah dipelajarin di studi pendidikan. Jadi hubungannya apa nih antara yang studi sama praktek? Nanti akan kita bahas nih. Selanjutnya, jadi hubungannya adalah praktek tanpa teori, studi tidak jelas arahnya katanya. Apa artinya? Karena nggak ada dasarnya ya, kita main praktek-praktek aja gitu. Konsep prinsip teori pendidikan merupakan landasan bagi berlangsungnya proses pendidikan. Nah, tapi praktek pendidikan juga penting untuk pengujian dan juga pengembangan teori studi pendidikan. Contohnya gini, ketika ada teori dalam pendidikan, yaitu adalah reward and punishment, yang nggak tahu saya pernah singgung minggu lalu gitu ya. Kalau misalnya mau anak-anak itu termotivasi, harus dikasih reward atau punishment. Kalau dia misalnya bagus, nanti kamu saya kasih hadiah. Kalau misalnya tidak bagus, akan ada hukumannya, bisa dalam bentuk dimarahin, atau misalnya hukuman lainnya. Gitu kan. Itu ada teorinya.
dasar teorinya. Terus dipraktekkan nih akhirnya. Ketika kalian punya adik, adiknya ketika mau nggak nanti kakak beliin A atau teteh beliin permen nih, atau beliin mainan nih dan lain sebagainya. Kalau dia ternyata termotivasi berarti benar teorinya. Artinya si praktek di sana adalah tujuannya membuktikan apakah teori itu benar atau tidak. Atau ternyata ketika ada yang dikasih hadiah gitu ya, dan adiknya malah ngomong, enggak ah, orang nggak suka hadiah itu ya berarti hadiahnya kurang tepat, atau mungkin enggak lah ngapain dikasih hadiah kan bisa belajar sendiri, atau dan banyak alasan lainnya yang ternyata si reward and punishment tidak memungkinkan untuk dipraktekkan atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Berarti harus ada pengembangan lagi. Nah, itu fungsinya praktek, pengujian apakah teori itu layak atau enggak untuk terus diterapkan ataukah harus dirubah. Atau simpelnya lagi adalah ketika kalian dulu SMP apa SMA ya, belajar tentang geosentris sama heliosentris. Ayo, udah masa lalu Bu, gitu kan ya. Tapi kita bahas lagi gitu ya. Dulu awalnya pelajaran sejarahnya gitu ya, adalah si matahari katanya mengelilingi bumi. Yang disebutnya teori geosentris gitu kan. Teori itu ya, udah selesai teorinya. Tapi akhirnya ada praktek kayak bisa dari kayak simulasi dan lain sebagainya itu dipraktekkan sehingga ditemukan akhirnya heliosentris ya. Yaitu siapa yang muter? Bumi, Bu. Ya, buminya yang memutari matahari gitu kan ya. Jadi itu adalah contoh simpelnya. Bayangkan kalau nggak diuji ulang. Sampai sekarang yang masih dipercaya adalah mataharinya yang muter-muter ngelilingi bumi gitu ya. Nah, itu adalah beberapa teori juga yang ada di dalam pendidikan. Ada juga contohnya yang booming banget gitu yang masalah hukumannya dalam bentuk yang keras gitu ya, kayak hukuman fisik dan lain sebagainya. Dulu kan ketika sejarahnya di zaman penjajahan kayak gitu itu baik banget ya untuk diterapkan ya, karena kayak melatih kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi penelitian-penelitian terkini kan menyatakan bahwa semakin keras hukumannya sebenarnya tidak berdampak positif kepada anak juga. Mungkin terlihat positif pada saat itu, tapi katanya bisa terbawa ketika nanti perkembangannya ketika dewasa. Nah, itu yang uniknya pendidikan adalah hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan, benar nggak? Udah diajarin bisa aja belum tahu sekarang gitu, udah lama gitu ya, udah kita misalnya udah sampai udah berpuluh-puluh tahun gitu baru ada gitu dampaknya, itu mungkin juga gitu. Jadi dampaknya tidak terlihat secara instan, nggak kayak ketika kita misalnya nambahin warna A dengan warna B langsung berubah warnanya gitu ya. Tapi prosesnya adalah kalau terkait dengan manusia panjang. Kenapa? Karena balik lagi manusia itu memiliki kayak kehendak bagaimana dia bisa mengikuti perintah orang lain atau anjuran orang lain, bisa juga enggak. Bisa juga sadarnya nanti ya, udah beberapa tahun kemudian, dulu itu bener sih orang tua tuh ngomong kayak gini, baru diikutin gitu kan ya. Itu bisa terjadinya prosesnya seperti itu gitu. Terus jadi apa sih definisinya gitu kan, setelah kita membedakan ada yang namanya teori atau studi, ada juga yang namanya praktek pendidikan. Jadi definisi pendidikan itu dikelompokkan yang pertama adalah menurut kamus gitu ya, Merriam-Webster Incorporated, ini kayak KBBI lah gitu, tapi KBBI-nya untuk bahasa Inggris gitu. Apa artinya? Yang pertama ada disebutnya sebagai suatu kebenaran umum atau fundamental, bisa juga dinyatakan sebagai komitmen pada apa yang baik dan berharga, bisa juga disebut sebagai sesuatu yang menjadi asal atau sumber dari suatu hal. Dari dasar katanya prinsip. Kayak kalian ya, Bu, prinsip hidup saya mah, itu bisa juga disebut sebagai prinsip gitu kan. Atau misalnya prinsip yang ada dalam fisika, bagaimana energi terjadi, itu sumber segala suatu hal gitu kan ya. Jadi banyak yang kata prinsip itu digunakan dalam berbagai konteks gitu. Jadi tidak hanya langsung oke, namanya prinsip pasti sesuatu yang saya yakini kebenarannya sebagai panduan hidup saya, nggak mesti kayak gitu. Makanya mungkin kalian akan menggunakan kata prinsip atau dalam bahasa Inggrisnya principle, itu banyak banget istilahnya gitu. Terus kalau dari KBBI-nya sendiri ada landasan, itu bisa diartikan sebagai kemampuan gitu. Bedanya apa nih Bu? Katanya kalau di buku ya dan juga di kamus itu kalau alas itu lebih ke fisik. Artinya landasannya yang bersifat fisik. Sedangkan kalau tumpuan itu lebih kepada konseptual. Berarti landasannya bersifat konseptual. Coba ada yang mau berikan contoh nggak? Landasan yang fisik seperti apa? Landasan yang konseptual seperti apa? Izin menjawab, Bu. Siapa nih? Soalnya saya agak susah melihatnya. Bu, izin menjawab. Siapa? Nabila.
Nabila, silakan. Kakak dengar sebelumnya Dari Sebentar ya. Tiffany. Silakan Nabila. Sebentar Nabila dulu ya Tiffany ya. Silakan Nabila. kalau dari yang alas, contohnya seperti landasan pesawat terbang. Mhm. Sedangkan untuk tumpuan, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Nabila. Tiffany silakan memberikan contoh yang lain. Tiffany. Sudah ada Tiffany ya? Muncul nggak nih? Saya aja nggak mendengar apa emang tidak terdengar? Ibu maaf, mungkin Tiffany lagi ada hambatan jaringan, Ibu. Oke. Yang lain silahkan. Ada yang ingin memberikan contoh lainnya? Mungkin? Tadadadam. Ayo, contoh yang landasan fisik bagaimana yang konseptual seperti apa? Silakan. Ada nih. Ayo berpendapat. Baru satu. Saya tungguin deh. Oke, silakan ya, ada yang resen. Siapa nih? Oke. Ibu izin jawab. Langsung sebutin namanya, soalnya agak susah ngeliatnya. Nama saya Safa, Bu. Oke, Safa silakan. Jadi kalau alas itu kan berarah kepada yang sifatnya fisik gitu kan. Bisa aja tuh kayak alas duduk gitu udah bisa termasuk alas fisik kan, Bu. Terus kalau Bisa. misalnya tumpuan itu kan konseptual kayak misalnya landasan filosofis pendidikan gitu, Bu. Iya. Jadi terima kasih Safa. Jadi gitu ya, udah ada Nabila. Dari Safa sekarang kan siapa lagi tuh, barusan resen diturunin lagi tangannya. Ayo, naik lagi. Barusan kelihatan terus diturunin. Nggak sengaja ya kepencet ya. Atau beneran mau tapi mengundurkan diri. Silakan, ada yang resen lagi loh tadi. Enggak, 1, 2, 3, 4. Oh iya, Tiffany terpental. Tiffany mau berpendapat selanjutnya? Boleh di chat juga kok. Kalau misalnya kendala jaringan. Kolom chat bisa diaktifkan ya, bukan buat ngegibah, tapi buat kalau kalian mau misalnya memberikan pendapat di kolom chat silakan gitu ya, bukan ngomongin yang lain tapi gitu. Jadi gunakan untuk kalau kalian misalnya mau berdiskusi kayak di kelas kan ya, kadang-kadang diskusi juga gitu kan, biar saya kelihatan juga gitu aktif kegiatannya. Kalau di kelas kan bisik-bisikan gitu. Kalau di sini nggak kelihatan kalian bisik-bisikannya, jadi gunakan aja kolom yang ada di sini, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Siapa nih? Muhammad Dito. Oh, Dito, silakan. Ya, kalau tadi kan disebutkan kalau alas yang fisik itu kayak landasan pesawat, alas duduk, bisa juga alas kaki gitu. Terus kalau misalnya tumpuan, bisa juga dari asumsi-asumsi. Iya, jadi sebenarnya perbedaannya adalah gini. Kalau terima kasih Dito ya, dan terima kasih semua yang udah memberikan pendapat. Jadi gini bedanya. Kalau bingung Bu, berarti ini kayak misalnya undang-undang nih, landasan konseptual. Tapi ada fisiknya juga. Nah bedanya gini. Bedanya antara fisik sama tumpuan. Kalau kalian bingung nanti ngebedain ya. Kalau yang konseptual itu bisa difisikkan. Tapi kalau yang fisik, ketika dia dijadikan sesuatu yang non fisik, ya fungsinya akan berubah. Contohnya nih landasan pesawat terbang, fisik kan ya. Terus kalian rubah jadi gambar landasan pesawat terbang, masih bisa lewat di situ nggak pesawatnya? Nah, tapi kalau kalian misalnya landasan konseptual, contohnya undang-undang yang ada di kalian temukannya online, terus sudah bisa dicetak,
atau di-share aja dari online langsung di WhatsApp atau segala macam, fungsinya tetap sama-sama menjadi dasar. Tapi kalau udah landasan fisik, ketika dia jadi non fisik, ketika dia dijadikan sesuatu yang tidak fisik secara langsung gitu ya, fungsinya akan berubah. Jadinya namanya gambar, pajangan, miniatur gitu ya. Tapi tidak lagi berfungsi sama dengan sebenarnya. Nggak ada kan kayak misalnya kereta api gitu kan ya, rel kereta api, fungsinya awalnya rel, terus kalian tahu kan mainan anak-anak yang rel kereta api gitu kan ya, fungsinya udah nggak sama lagi kan dengan rel kereta api yang sesungguhnya, tapi lebih bersifat miniatur hanya sebagai contoh. Berbeda dengan landasan konseptual yang bisa kalian gunakan dimanapun gitu. Nah, landasan konseptual itu adalah landasan pendidikan ini sebenarnya yang mau kita bahas lebih lanjut lagi. Walaupun benar tadi ada undang-undang dan sebagainya, dan semuanya termasuk ke dalam landasan pendidikan, karena kita akan membahas banyak banget teori konsep yang ada di landasan pendidikan. Gitu, makanya akan dibahas satu per satu gitu. Nah ini jadi definisi landasan pendidikannya sendiri itu apa sih Bu, definisinya gitu kan ya. Ini dibagi lagi nih menjadi leksikal atau dari kamus, yang kedua adalah stipulatif atau dari makna katanya. Kalau dari tolak, prinsip atau teori yang dijadikan pembahasan kependidikan. Jadi bisa konsep, bisa prinsip, teori. Bu, bedanya apa? Nanti akan kita bahas ketika di bab 4 ya. Ada perbedaan antara konsep, teori, prinsip, generalisasi, dan lain sebagainya. Itu akan lebih lanjut dibahas di bab 4. Gitu. Jadi itu maknanya dari landasan pendidikan dari makna kamusnya gitu ya, arti kamusnya. Tapi ada juga nih stipulatif. Stipulatif itu kontekstual sifatnya. Jadi di mana dan kapan dia digunakan mungkin akan berbeda. Untuk stipulatif yang ada di buku kalian gitu ya, itu berarti berkaitan dengan landasan pendidikan dimaknai di Universitas Pendidikan Indonesia. Bu, universitas lain mungkin beda, ya mungkin sih gitu kan ya, karena bisa aja mereka mengembangkan yang apa sih namanya istilahnya, konsep-konsep yang di dalamnya, apa yang dipelajarinya berbeda, sehingga landasan pendidikan mungkin akan dimaknai sebagai hal yang berbeda. Tapi kalau di UPI sendiri, makna dari landasan pendidikan adalah konsep, prinsip, atau teori sebagaimana tercantum dalam kurikulum atau silabus mata kuliah landasan pendidikan sebagai kesatuan dalam pembahasan mata kuliah landasan pendidikan. Jadi apa aja nih maksudnya yang dibahas di sini? Yang dibahas adalah yang pertama, manusia dan pendidikan. Kelompok 1 mulai minggu depan ya presentasi. Silakan, udah dibagi belum kelompoknya? Udah ya. Nanti jangan lupa list. Nanti list kelompoknya di-share ke saya ya. Siap, Bu. Siapa aja orang-orangnya gitu. Ini kalau tiba-tiba ada gredek-gredek di kamar saya, punten, ponakan saya baru masuk ke kamar nih. Jadi dia, nah kan, oh dia ngambil buku, dia juga daring soalnya. Ditutup deh, ditutup. Kasih ya. Jadi biasanya sama saya kalau pagi setiap jam 7, tapi karena saya setiap Rabu sama Jumat ada kelas jam 7, hari lainnya nggak ada, cuma Rabu Jumat doang. Rabu Jumat dia sama nenek kakeknya diajarinnya gitu, karena ibu bapaknya kan di luar kota. Gitu. Jadi seru loh kalau ngajar anak. Ada yang punya adik, ini agak melenceng sedikit, tapi ini berkaitan sebenarnya dengan fenomena pendidikan. Yang punya adik, ketika sekarang itu daring lagi, sekarang nggak tahu di daerah kalian, di daerah saya ini, karena kebetulan positifnya itu 2. 1 anak SD, 1 anak TK. Itu udah positif di daerah saya gitu. Ya ini yang positif yang ketahuan ya, kita nggak tahu kan yang nggak ketahuan kan ya kalau kayak gini gitu. Jadi di daerah saya ini, di daerah Parongpong gitu ya, di Karyawangi, lagi ada random tes gitu, random PCR. Jadi orangnya diambil secara acak, dites gitu, dan ternyata ada anak yang 1 TK, 1 SD, dia itu positif. Jadi sementara sekolah itu ditutup, di-track kan, dan anak itu ternyata sering main sama 5 temannya, jadi 5 temannya lagi dicek lagi gitu. Dan kebetulan ponakan saya sekolahnya di situ gitu. Jadi penutupan sementara online, karena kita pada khawatir juga, karena di daerah udah ada 2, kayak tahu sendiri ya kalau corona bisa akhirnya nanti kemana-mana gitu kan ya. Jadi akhirnya beberapa sekolah di sini udah sekarang jadi 50% dulu masuknya gitu. Dan beberapa sekolah ada yang tutup aja dulu sementara. Kalau kalian nggak tahu, ada yang punya adik kecil, ponakan yang sekarang udah offline atau kembali lagi ke online gitu ya, itu
akan menarik gitu kalau ngelihat mereka pembelajaran gitu. Karena kadang-kadang anak-anak itu kalau di rumah akan lebih malas dibandingkan dengan mereka di sekolah. Banyak banget alasannya, masih pagi loh, adik masih ngantuk, sarapan dulu deh, udah sarapan, kenyang gitu kan ya. Pokoknya banyak banget ya alasannya gitu. Jadi ini akan sebenarnya kan kita bahas juga sih materi-materi kayak gini, tapi nanti di bab 6, landasan psikologis pendidikan gitu. Jadi gimana anak motivasinya gitu, kenapa anak usia segini seperti itu nanti. Jadi yang pertama adalah manusia dan pendidikan. Hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan ini akan kita bahas. Jadi kita akan membahas bagaimana sih manusia hubungannya dengan pendidikan. Ya kan? Apakah manusia dengan pendidikan itu saling berkaitan satu sama lain? Kalau berkaitan itu seperti apa? Pentingnya apa? Bisanya bagaimana dan lain sebagainya itu akan dibahas di manusia dan pendidikan. Gitu. Jadi kita benar-benar akan membahas kalau unik sih karena kita sebagai manusia mempelajari manusia itu siapa sih? Gitu kan ya. Dia ternyata ketika kita sebagai manusia mempelajari manusia itu menjadi lebih kompleks dibandingkan kita manusia mempelajari tentang makhluk lainnya. Contohnya hewan, binatang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mempelajari tentang manusia, itu kadang-kadang ada konflik dalam diri. Contohnya nih, yang terbukti benar di teori, tapi tidak mau diakui, enggak, saya mah enggak seperti itu. Ada yang gitu. Ada juga yang, oh iya benar ya, ternyata seperti ini. Dan itu banyak hal lainnya yang mungkin menjadi konflik di dalam diri sendiri ketika mempelajari hakikat manusia itu sendiri. Karena kita akan mempelajari hakikat manusia itu secara komprehensif. Maksudnya gimana, Bu? Jadi dari semua aspek dan semua dimensi, semua perspektif juga. Contohnya bagaimana perspektif dari dimensi sosialnya, dimensi individualnya, terus dari budaya seperti apa dan lain sebagainya akan kita bahas di manusia dan pendidikan. Terus ini kalau misalnya ada yang bertanyakan karena mungkin kebetulan nanti kalian udah masuk ke kelompok 1 yang ini. Kalau misalnya ada yang bertanyakan nanti kelompok 1-nya itu bisa langsung ditanyakan aja di forum juga atau kelompok-kelompok lainnya juga ya dari nanti pengertian pendidikan dan sebagainya. Kalau misalnya ditanyakan nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya atau kalau takut lupa bisa di raise hand dari ketika saya ngomong juga gitu, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Dan ingat ya, walaupun di sini sebagian tidak mengaktifkan videonya, tolong sayanya jangan di ghosting ya. Tahu ya maksudnya ya, kadang-kadang tuh perkuliahan online tuh sayanya di ghosting gitu. Jadi kelihatannya ada gitu, ketika dipanggil pada nggak ada gitu. Jadi tolong dosennya juga jangan di ghosting gitu, tetap ada gitu mahasiswanya. Ketika dipanggil hai gitu tiba-tiba muncul. Oke, selanjutnya adalah kita ngomongin tentang pengertian pendidikan yaitu definisinya. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada yang sangat-sangat luas tuh atau maha luas disebutnya. Semua pendidikan nggak sengaja saya nginjek kaki Nabila misalnya gitu ya, minta maaf lain kali saya jalannya hati-hati, berarti itu adalah pendidikan. Kenapa? Karena pengalaman tapi ada juga yang ngomong, oh enggak dong, pendidikan itu hanya yang persekolahan doang, itu berarti pendidikan dalam arti sempit. Gitu kan ya, yang bukan sekolah, bukan pendidikan formal, bukan pendidikan. Pernah nggak kalian mendengar, ini kayaknya sering sih, ada kayak misalnya daerah-daerah tertentu yang ngomong, oh dia mah tidak berpendidikan, atau tidak berpendidikan tinggi, pendidikannya rendah, dan lain sebagainya. Umumnya itu mengacu kepada pendidikan dalam arti formal, yang kayak lulusan SD, lulusan SMP gitu ya, atau misalnya tidak lulus SD gitu. Tapi ada juga yang mengacu misalnya ketika ngomongin pendidikan tidak berpendidikan tinggi atau kurang pendidikan, ada juga yang mengacu dia pendidikannya formal doang nih, nggak ada pengalaman lainnya. Nah itu dia mengacu kepada pendidikan luas terbatas. Apa bedanya Bu? Kalau luas terbatas itu tidak hanya sekolah yang pendidikan, tapi juga tidak semua hal yang positif dan konstruktif. Artinya yang tidak sengaja atau kebetulan atau pengalaman yang misalnya kayak tadi saya nginjak Nabila terus saya minta maaf dan lain kali hati-hati gitu ya, itu bukan pendidikan. Kenapa? Karena tujuannya tidak jelas awalnya. Tapi pendidikan di sini dikelompokkan nanti yang pendidikan luas terbatas, ada pendidikan formal, ada non formal, ada informal. Bedanya apa nih? Pendidikan yang pertama itu adalah informal, umumnya diberikan kepada anak oleh orang tuanya dan juga dari masyarakat. Tapi seperti kalian tahu, pemahaman dari orang tua dan masyarakat terbatas ya. Dari keluarga dan masyarakat pengetahuannya terbatas juga, gitu kan ya. Sehingga anak itu mulai disekolahkan ketika dia telah siap. Itu masuk ke pendidikan formal, setelah informal. Jadi informal itu ada keluarga dan masyarakat. Bedanya apa, Bu? Tidak terstruktur,
tidak ada berkurikulumnya gitu ya. Bayangkan nggak kalau kalian di rumah gitu kan ya, rumahnya itu punya kurikulum sendiri gitu kan ya, orang tuanya. Ketika kalian izin, saya mau pergi dulu ya hari Sabtu sama teman-teman, terus orang tuanya ngomong, oh nggak bisa. Silabus kita itu udah tertulis, minggu ini materi kalian adalah seperti ini, nggak kayak gitu kan ya. Atau tiba-tiba orang tuanya mengeluarkan jadwal gitu. Jadwal kalian adalah minggu ini mempelajari A, B, C, dan D, jadi tidak bisa berkumpul dengan teman gitu kan ya. Nah itu nggak ada kejadian seperti itu. Atau orang tuanya mengeluarkan tiba-tiba buka buku kurikulum atau undang-undang gitu kan ya di rumah. Undang-undang rumah ini seperti ini gitu kan. Nah berbeda dengan yang pendidikan yang formal. Formal itu terstruktur berjenjang, berkurikulum. Dan berbedanya berjenjang apa? Kalau kalian di sekolah, kalau kalian di lingkungan keluarga masyarakat itu nggak ada yang ngomong kayak misalnya, oh kamu belum lulus loh umur 7 tahunnya gitu. Jadi kamu nggak bisa saya ajarkan untuk materi umur 8 tahun itu enggak kalau di rumah. Ya kan ya? Itu random kita diajarkannya apa yang penting dianggap oleh keluarga, oleh orang tua itu diajarkan. Tapi kalau di sekolah kalian tidak bisa mengikuti kelas yang misalnya jenjang SMP tanpa kalian mendapatkan ijazah SD atau setara. Ya kan, nggak bisa ke kuliah gitu ya, Bu saya mau jadi mahasiswa deh, mau kuliah di universitas gitu ya, tapi saya nggak lulus SD-nya gitu. Harus ngapain dulu? Harus ngambil paket dulu ya, istilahnya paket A, B, C. Nah, paket ini yang mengantarkan kita akhirnya ke pendidikan yang namanya pendidikan non formal, bukan informal. Berbedanya sertifikat tapi tidak tertulis di undang-undang sebagai pendidikan formal. Pendidikan formal apa aja sih di undang-undang di Indonesia? Hanya TK, AD, SD, SMP, SMA, dan universitas. Jadi selain yang tadi barusan saya sebutkan, berarti dia non formal kalau dia berjenjang, bersertifikat, berkurikulum. Contohnya bimbel. Ada jenjangnya nggak bimbel? Ada kan ya untuk bimbel SD, SMP, SMA. Ya. Ada sertifikatnya juga kan? Itu kan kalau ada beberapa yang bersertifikat, ada yang enggak juga ya, kayak misalnya kursus kayak gitu, ada yang bersertifikat, ada yang enggak. Konferensi, dia ada yang berjenjang juga, ada yang enggak, tapi dia tidak termasuk kepada pendidikan formal yang tertulis pada undang-undang. Jadi dia masuknya ke pendidikan non formal. Jadi bedainnya gitu aja, kalau dia berjenjang, berkurikulum, dia terstruktur tapi dia bukan pendidikan formal, pasti non formal. Jadi pendidikan formalnya hanya TKA, TKB, SD, SMP, SMA, universitas, dan setara ya. Maksud setara apa? TKA, TKB, atau RA. Atau TK lainnya gitu ya. Yang ada jenjangnya. Jadi PAUD itu dibedain jadi dua. PAUD formal, PAUD non formal. PAUD formalnya itu TKA, TKB, sisanya tuh yang kecil-kecil kayak kober gitu ya, playgroup gitu-gitu. Nah itu masuknya ke non formal. Jadi yang formalnya PAUD-nya hanya dari TK. Terus SD, SDK, SDIT, MI, dan yang lainnya. Gitu ya, pokoknya yang setara. SMP, SMPK, SMPIT, MTS, dan setara. Selanjutnya lagi SMA, nah ini SMA lebih banyak ya, SMA, SMK, SMK banyak banget pokoknya, itu pokoknya semuanya setara. Yang setara dengan jenjang itu juga formal, dan universitas, baik itu dari politeknik, dan lain sebagainya, dari D1, D2, sampai S3 itu formal. Tapi kalau dia di universitas, tapi dia ngikutnya konferensi, kayak conference kayak gitu, artinya dia bukan ngomongin formal ya di situ, tapi non formalnya. Karena kegiatannya bukan kegiatan yang dia masuk ke S1, S2, S3-nya, tapi dia lebih masuk kepada kursusnya. Jadi tolong dibedakan untuk seperti itu. Gitu. Oke, ntar saya lihat dulu, ini ada di kolom chat sepertinya. Oke. Yap, yang izin off cam silakan kalau sinyalnya tidak stabil. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang seperti biasa saya bilang, kalau misalnya memang ada yang sering terlempar, nggak apa-apa silakan konfirmasi ke sayanya. Yang penting ada konfirmasinya ya. Jangan tiba-tiba ting menghilang gitu, kayak kalian lagi ada di film Harry Potter gitu kan ya. Tiba-tiba mahasiswa saya nggak ada gitu. Jadi tolong konfirmasi aja. Selanjutnya ada pendidikan, masih pengertian pendidikan itu ada pendekatan ilmiahnya gitu ya. Pendekatan ilmiahnya dari segi ilmiah nanti itu banyak dari psikologi memandangnya seperti apa, dari ekonomi bagaimana, antropologi, politik dan lain sebagainya. Terus pendekatan sistem, komponen-komponennya apa aja, kadang ngomong
apa. Itu akan dibahas di pengertian pendidikan. Ini adalah kenapa jenis-jenis landasan pendidikan ini, kok ada manusia pendidikan, ada pengertian pendidikan dan lain sebagainya. Karena ini yang tertuang pada kurikulum atau silabus kalian di UPI. Balik lagi kita ngomongin yang stipulatif ya. Artinya yang berkaitan dengan undang-undang yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Bu, kalau di universitas lain beda nggak? Beda kok. Karena saya sempat baca beberapa universitas juga yang mereka manusia dan pendidikan, pengertian pendidikan tidak dimasukkan kepada jenis pendidikan. Jadi langsung aja landasan filosofis, landasan psikologis, terus landasan antropologis, sosiologis, jadi langsung kayak gitu. Jadi nggak ada manusia dan pendidikan, pengertian pendidikan sebagai ilmu dan seni nggak dimasukkan, mungkin juga. Tapi kalau kita di UPI itu masuknya ke sini. Dan ini sebenarnya adalah salah satu soal kalian di LKM ya. Jadi hati-hati ketika mengerjakan. Oke, yang ke kamar mandi silakan. Nanti kembali lagi, jangan menghilang. Oke, selanjutnya adalah pendidikan sebagai ilmu dan seni. Gitu ya. Jadi pendidikan sebagai ilmu, ada yang ngomong sebagai seni. Jadi kita akan membahas tentang konsep pendidikan sebagai ilmu itu seperti apa, pendidikan sebagai seni itu seperti apa, persamaannya bagaimana, dan perbedaannya seperti apa. Itu akan kita bahas di sini, gitu ya. Ada yang ngomong, oh Bu, yang namanya pendidik itu adalah bakat. Pernah dengar nggak sih yang katanya ada orang yang berbakat mengajar gitu ya? Memiliki bakat atau mengajar yang kayaknya dia tuh gampang banget tuh interaksi dengan siswa, dengan peserta didik. Kok kayaknya enak aja, cepet gitu ya pahamnya. Ada guru-guru mungkin dari sekolah, mungkin dia ada tipe-tipe yang memang bisa dikategorikan sebagai memiliki kayak pendidik sebagai seninya ada, dia mungkin juga kalau ilmu itu yang dipelajari soalnya lebih cenderungnya. Jadi biasanya lebih kepada seni, yaitu bakat dan minatnya gitu. Tapi katanya walaupun berbakat sebagai pendidik, tidak juga akan lancar mendidik kalau tidak punya ilmunya. Gitu. Jadi nanti akan kita bahas gitu, mana yang pendidikan sebagai ilmu, mana yang sebagai seni, hubungannya seperti apa, saling membutuhkan atau saling bertentangan, itu akan dibahas di sini. Selanjutnya, nah ini mulai masuk ke landasan filosofis pendidikan, yaitu ngomongin filsafat gitu ya. Gitu. Saya nggak tahu ini ada yang udah pernah baca nggak teori-teori prinsip atau artikel atau apapun yang terkait dengan filsafat, atau misalnya nonton di YouTube juga kan banyaknya sekarang kayak course-course kayak gitu ya, atau kayak video mini video gitu yang cuma 5 menitan yang ngebahas, mungkin ada bisa resen yang pernah membahas tentang landasan filosofis pendidikan atau filsafatnya aja, atau yang tertarik deh. Ini pasti nggak mau nunjuk tangan, takut saya panggil. Silakan. Ini ada yang chat lagi sebentar. Oh ya, 1% ya pernah ya ngebahas ya. Tuh langsung pada gini-gini tuh kan sebenarnya udah nonton gitu kan ya, pada nggak mau ngaku aja nih, takut ditunjuk gitu kan ya. Jadi ya 1% tuh bagus kok untuk ini video-videonya, walaupun sebenarnya kalau kalian tahu itu ngambil kayak konsep lah gitu ya, teorinya gitu. Dan YouTube dengan konten yang tipe sama, tapi itu dari luar negeri gitu ya, dari Amerika, judulnya Crash Course. Jadi Crash Course tuh sebenarnya udah sampai 10 tahunan lebih kayaknya. Jadi sebelum 1%, sebelum adanya, apalagi sih kalau di Indonesia tuh, kayaknya banyak deh, bukan 1% doang. Aku bisa tuh. Ya kan ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kalian nanti mau ngecek ya, di yang video bahasa Inggrisnya itu ada, dan itu sebenarnya tuh banyak banget teori yang dibahas di 1% dan lain sebagainya, itu yang udah dibahas juga sebelumnya di Crash Course gitu. Tapi udah bertahun-tahun lalu sih Crash Course mah. Dan itu yang nulis adalah yang pemiliknya salah satunya adalah John Green. Saya nggak tahu kalian pernah dengar The Fault in Our Stars nggak? Novel atau film? Ada yang pernah nggak resen? Pernah ya. Itu yang penulisnya John Green kan. Nah si John Green itu dan adiknya yang yang memiliki Crash Course itu gitu. Dan itu nge-booming banget, benar-benar kayak sebelum 1% dan sebagainya ada, itu udah ada Crash Course-nya gitu. Dan itu keren banget sih mereka untuk ke situnya. Padahal dia penulis novel romance lagi, novel romance remaja gitu. Tapi dia bisa menulis ke sana, dan itu materinya lebih luas sih. Jadi bedanya adalah dia benar-benar sampai kayak ada tips belajar itu dikelompokkan ke dalam folder-folder sendiri, karena dia setiap pemateri itu beda-beda gitu. Jadi kayak si ahli biologi dia benar-benar fokus biologi, dan dia tuh udah kayak punya
lulusan kayak profesor biologi dan segala macam. Jadi mereka high level lah pengajarnya gitu ya. Tapi menarik gitu. Orangnya menyenangkan. Nah itu mungkin bagi yang udah nonton 1% juga gitu ya, itu dasar-dasar landasan filosofis. Walaupun kalau bagi yang suka membaca, ingin ringan, saya mungkin udah pernah ngebahas dengan kalian minggu lalu, saya nggak tahu udah di-mention atau belum gitu ya, novel berjudul Dunia Shopee gitu ya, atau Shopee World gitu-gitu keren juga. Dan penulisnya itu bukan abal-abal lah ceritanya, karena penulisnya juga adalah profesor filsafat gitu ya. Tapi dia hanya mengemasnya katanya biar filsafat itu lebih menarik, biar anak-anak tuh mau baca gitu, makanya dijadikan novel yang tokoh utamanya hanya gadis usia 14 tahun gitu. Jadi unik kan, dia pulang ke rumahnya tiba-tiba dapat surat yang bertuliskan siapakah aku gitu ya. Dan dia mulai ngaca nih, saya Sofi, tapi kalau nama saya diganti bukan Sofi gimana ya gitu kan. Dan dia mulai ngacak tuh nanyanya ya. Kalau saya namanya diganti, jadi saya siapa gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya banyak banget pertanyaan filosofis yang ada di novel itu, tapi dikemasnya tuh jadi menarik gitu. Jadi kayak benar-benar kayak kita dialog doang gitu biasa. Lebih ringan dibandingkan dengan buku apa sih yang cukup populer sekarang dengan filsafat, kok saya jadi lupa. Terus saya punya bukunya. Filosofi Teras. Itu kan populer banget ya akhir-akhir ini. Itu masih cukup berat sih saya bilang bacaannya. Karena kata-katanya masih sangat filosofis gitu ya. Tapi kalau Dunia Sofi itu benar-benar katanya tuh novel banget gitu. Yang kayak novel anak-anak, kalau kalian pernah baca kayak novel Harry Potter, Narnia, tipe-tipe kayak gitu gitu. Jadi bacanya tuh nggak buat kepala pusing gitu ya. Gitu. Kalau misalnya Filosofi Teras tuh masih cukup bagi orang yang nggak pernah baca filsafat kayak itu, sekilas kalau kalian mau mempelajari dasar filosofis. Terus apa aja yang akan kita bahas gitu ya, ada landasan, ada filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, dan pastinya Pancasila ya, karena kita kan menggunakannya Pancasila. Nah sebelum nanti ada presentasi kelompok, saya kasih pengantar sedikit bahwa yang diterapkan di Indonesia hanya Pancasila. Artinya kalau, Bu, kayaknya kita menerapkan idealisme deh. Enggak, tapi mungkin kalian menjadi idealis, kita mungkin jadi idealis, tapi bukan idealisme. Kenapa? Kalau idealisme itu semua aspek dalam kehidupan, dia mengacunya kepada paham idealisme. Nanti kita akan membedakannya kenapa itu nggak mungkin pada saat presentasi kelompok 4 berarti ya. Gitu. Terus kemudian ada idealisme yang seperti realisme gimana nih? Misalnya beda dengan idealisme yang ngomong yang penting adalah di sini pikiran manusia gitu ya. Kalau di realisme apa yang benar-benar bisa dia lihat, diraba, diterawang udah kayak ini ya, uang asli gitu kan ya. Intinya adalah yang bisa kita tangkap dengan indera, apapun itu, suara dan sebagainya yang bisa dibuktikan itu yang benar, itu dipaham realisme. Terus ada pragmatisme, mana yang bisa diterapkan kegunaannya, bisa dilakukan, bisa diimplementasikan, berarti dia benar. Kalau enggak, berarti dia salah. Contohnya ada yang maling gitu ya. Kalau tidak mencuri, saya tidak punya makan dan saya bisa sakit, berarti itu berguna mencurinya, berarti itu benar. Gitu kan kalau dipaham itu. Tapi kalau misalnya kalian menolong orang lain tidak ada kegunaannya, misalnya orang itu akhirnya tidak merasa bersyukur kalian tolong, berarti dianggap tidak ada kegunaannya, berarti dalam pragmatisme bisa jadi salah. Gitu. Nah, ntar akan kita bahas lagi di pertemuan, masih lama sih nih, nanti pertemuan berapa nih? 3, 4, 5, 6, pertemuan 6. Masih cukup lama gitu. Itu akan kita bahas tentang landasan filosofis pendidikan. Nah, ini karena materinya mungkin cukup baru buat bagi yang presentasi dan buat kalian sendiri. Kalau misalnya sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dan tidak dipahami, itu dipersilahkan ya. Jadi misalnya kalau kalian mau presentasi, bukan artinya kalian nggak boleh nanya sama sekali sama saya. Oh, harus presentasi nih. Bisa aja ditanyain dulu yang mau presentasi, Bu, saya nggak ngerti yang maksud ini, nggak apa-apa. Bisa di chat aja di chatnya, nggak perlu di grup ya kalau kayak gitu. Jadi chat aja di Japri, perwakilan kelompoknya bisa. Bu, saya nggak ngerti nih maksud yang konsep yang ini nih kayak gimana, buat saya besok mau menjelaskan gitu, itu bisa ditanyakan. Gitu ya. Oke, masih ada 4 lagi, ada yang bertanyakan dulu nggak? Sambil saya ngambil napas. Tadi juga napas, Bu. Ada? Ibu, saya mau Silakan. Ini. Nama siapa nih? Bayan, Bayan, Bu. silakan. Bayan. Ya. Sebenarnya mau konfirmasi aja, Ibu. Kalau misalkan untuk kan pembagian kelompoknya udah ada ya, Bu ya? Sama udah ada
materi-materinya juga. Nah, kebetulan saya kebagian kelompok 1 dan kemarin itu dapatnya tentang pengertian pendidikan. Diubah lagi ya, berarti jadi kelompok pertama itu manusia dan pendidikan. Apa gimana, Bu? Emang pas saya share ke kalian, presentasi pertama manusia pendidikan kan? Kalau di Enggak, lesson Ibu. plan-nya presentasi kelompok 1 itu yang pengertian pendidikan, Bu. Saya cek bentar ya. Saya agak Iya, lupa. Ibu. Soalnya di PowerPoint. Oke, berarti dari pertemuan kalian berapa kelompok sih? Ada 9, Bu. 9 ya? Oh iya, berarti Oke. Oh iya, berarti saya salah ngebagi kalian, nggak apa-apa deh. Soalnya harusnya 10 kelompok. Bisa dibagi ulang nggak? Punten nih ya, saya agak salah loh jadinya. Bisa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Tapi saya tanya dulu, kelompok 1 siap nggak kalau presentasi minggu depan? Saya tanya dulu. Jujur-jujuran aja ya. Jangan tipu-tipu loh. Kelompok 1 gimana? Bayan, tanya kelompoknya sebentar, boleh saya tungguin. Iya, Bu, bentar lagi ditanya dulu. Kalau kelompok lain mah nggak masalah kan ya, karena untuk nanti-nanti gitu. Ya berbeda dengan kelompok 1 gitu. Saya salah ngebagi kelompok. Kelas ini doang, berarti kelas lainnya udah dibaginya udah ini. Sambil nunggu kelompok 1, kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Bayan, didiskusiin dulu, saya ngejawab dulu ini siapa nih, Dito ya? Baik. Iya, Bu. Ya, silakan Dito. Tadi kan bahas tentang landasan filosofis pendidikan. Di situ kan kekhasan aliran filsafat dari realisme. Terus saya lihat di Google, realisme itu kan kayak real gitu, Bu. Nah, itu contohnya itu gimana, Bu? Kalau dari realisme itu sendiri, sulitnya adalah karena kita tidak diterapkan di Indonesia gitu ya, gitu kan. Jadi contohnya adalah gini, ketika bagi orang realisme, sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang bisa mereka tangkap dengan indera. Contohnya, kalau kita ngomongin dunia nih, alam semesta dan seisinya, bagaimana nih adanya. Kalau dia kelihatan dengan mata kalian, berarti itu dia benar, berarti dia real dianggapnya. Tapi kalau dia misalnya hanya ide-ide yang ada di kepala, itu berarti bukan. Itu yang pertama konsepnya. Yang kedua adalah bagi orang realisme, ini paham-pahamnya ya, beberapa konsepnya akan lebih jelas sebenarnya nanti ketika kita di bab 5 gitu. Jadi yang kedua adalah bagi yang paham realisme gitu ya, semuanya untuk uji coba kebenaran harus berdasarkan dengan pembuktiannya yang ditangkap ya, ngegosipnya itu tapi tidak bisa dibuktikan gitu, hanya ide-ide tertentu dan tidak bisa benar-benar dibuktikan, diuji kembali, berarti dia salah. Terus selanjutnya adalah bagi mereka sesuatu itu di alam semesta ini hadir dengan sendirinya. Jadi mau ada manusia, nggak ada manusia, alam semesta tetap ada. Tapi berbeda dengan kalau paham idealisme ngomong apa yang ada di bumi ini gitu ya ceritanya, hanya ada maknanya apabila manusia yang memaknainya. Contohnya kursi itu menjadi kursi. Nah, ini agak mulai bingung kan. Kursi itu menjadi kursi karena manusia menganggapnya sebagai kursi. Maksudnya gimana? Kalau kalian melihat ada kursi nih, ya kan? Kalian yang ngomong, "Oh, itu kursi itu." Kenapa? Karena di pikiran kalian adalah, "Oh, itu buat duduk." Yang namanya buat duduk itu disebutnya kursi. Makanya itu menjadi kursi. Paham? Oke. Tapi kalau bagi realisme, mau manusia maknai dia kursi nggak kursi, itu mah kursi gitu loh. Termasuk dengan pohon juga kayak gitu. Oh, ini manusia ngomong pohon-pohon itu ciri-cirinya seperti apa? Itu dari kayu, ada daunnya dan sebagainya. Ketika manusia memaknai seperti itu, berarti itu pohon. Tapi kalau bagi realisme, realnya aja, dia ngelihat, oke, konsepnya seperti ini, pohon, selesai. Nggak perlu dibuktiin lagi, karena hadir dengan sendirinya. Jadi makanya biasanya realisme itu cenderung dengan teori-teori yang penelitiannya itu adalah penelitian pembuktian yang kuantitatif. Jadi dia bisa diukur, bisa dilihat kayak gitu loh.
benar-benar bisa dibuktikan kalau kita mau mengarahnya ke sana. Itu ke paham realisme gitu. Jadi kalau tanya yang real, benar sih yang real gitu. Tapi real itu kan terkadang kalau di kita nih, kalau kita di Pancasila, real itu tidak hanya sesuatu yang bisa ditangkap indera, benar nggak? Ide-ide manusia aja bisa real kan? Contohnya, ide kalian ketika, oh saya nanti mau buat robot kayak gini-gini deh Bu, itu bisa dianggap real kan? Karena itu ide kita yang bisa nantinya diterapkan. Tapi kalau bagi orang yang realisme nggak real, itu hanya ada di pikiran kalian, nggak ada bukti bendanya. Gitu. Gitu ya Dito ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita nanti melanjutkan ke landasan psikologis pendidikan. Ibu, punten. Ya, siapa Bayan ya? Ya, Bayan. Ya, Bayan. Tadi terkait kesiapan kelompok 1, Ibu. Mungkin karena kita kan sebelumnya memang jadwalnya tanggal 23 ya gitu. Jadi belum memang belum mempersiapkan banget gitu. Jadi kemungkinan ya belum siap gitu Bu kami untuk presentasi minggu depan. Bahkan soalnya saya juga yang salah ngebaginya. Jadi ntar minggu depan materinya masih sama saya aja ya, manusia pendidikannya gitu. Terima kasih Jadi nanti, Bu. ya, sama-sama. Jadi nanti presentasinya mulai tanggal berapa sih? 23 ya? Kalau nggak salah gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, ini kelompoknya 5-6 orang satu kelompok. Apa ya? Tapi dibaginya yang adil ya. Adil ya guys, jangan nanti yang satunya kalau mau ada yang moderator nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan sampai ada yang panjang terus tiba-tiba satu ada yang ngomongin cuma 2 menit gitu kan ya, yang satunya sampai 15 gitu. Jadi tolong dibaginya secara adil karena saya butuh nanti penilaiannya individual juga gitu kan, walaupun ada penilaian kelompok. Oke, terima kasih ya Bayan dan kelompok 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke landasan landasan psikologis pendidikan. Kita akan membahas tentang metode psikologis dari setiap kekhasan ya aliran psikologi menjadi sumber asumsi terhadap pendidikan nih, maknanya seperti itu. Apa aja jadi yang akan dibahas? Nah ini sebenarnya banyak sih ya topik yang sepertinya menarik buat kalian. Kalau menurut saya, karena saya ngelihat rating-rating. Bentar. Kenapa? Pintunya ditutup. 1 jam ya. Ada jeda sebentar ya. Tutup pintunya. Nah, ya, kasih ya. Biasa kalau udah selesai nanti boleh main game kan? Iya, jatahnya 1 jam, 1 hari tidak boleh lebih gitu kan. Oke. Oke, jadi kalau dalam psikologis kalau menurut saya sih ini bakal kayaknya banyak pertanyaan dan banyak yang menarik karena ngelihat dari contohnya nih, dari rating buku, baca, review dan lain sebagainya. Ketika buku itu berkaitan dengan psikologis kayak pengembangan diri dan lain sebagainya, itu minat orang tinggi banget. Benar nggak? Bagaimana memotivasi diri, bagaimana untuk tidak suka menunda pekerjaan, bagaimana dan sebagainya. Itu kayaknya banyak banget. Bahkan bagaimana untuk supaya nggak stres ketika belajar. Bagaimana mengatur dan lain sebagainya itu kayaknya minatnya dari kayak saya ngeliat video di YouTube, terus kayak baca-baca buku segala macam, dan saya juga senang gitu untuk ke arah situ gitu. Jadi mungkin karena relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya sebagai kayak pelajar, dosen dan sebagainya. Jadi bagaimana trik-trik untuk belajar itu penting banget. Nah, tapi selain berkaitan dengan kayak model belajar, metode belajar, itu dalam psikologi juga kita membahas tentang perkembangan manusia. Tahap perkembangannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa menyamakan, contohnya kalian mengajarkan adik kalian yang usianya 5 tahun disamakan dengan adik kalian, iya mangga, punten, kata dia. Masuk, ada iklan sedikit lagi, gitu kan ya. Iya, boleh. Tutup ya. Makasih. Ambil lagi gitu yang lain. Oke. Oke, ya, jadi kayak gitu. Jadi akan dibahas tentang tahapan. Kita nggak bisa ngajar yang untuk anak usia 5 tahun terus disamakan dengan anak yang usianya kayak misalnya 17 tahun, 18 tahun. Dan sebaliknya, contohnya saya nggak bisa nih ketika kalian baik ya mengerjakannya, misalnya, terus saya ngomong, misalnya siapa nih? Saya random deh. Oke. Misalnya ada Sofi nih, misalnya Sofi lagi pakai sepatu gitu kan, pakai tali sepatu, terus saya puji, Sofi hebat loh udah bisa ngikat tali sepatu sendiri gitu kan ya. Nah itu kan artinya saya bukan memuji, malah kayak nyindir, bener nggak ya? Kalau untuk ke orang yang udah gede gitu. Tapi kalau ke anak-anak yang usia 5 tahun, coba, hebat loh udah bisa ikat tali sepatu sendiri, mereka bangga tuh yang kayak 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau ke kalian, kayaknya kalian merasa malah kayak, kok ibu ini malah ngejek
gitu kan ya. Nah itu adalah hal-hal perbedaan yang harus kita pahami juga usianya. Sebaliknya, contohnya ketika saya ngomong, kalian presentasinya udah bagus loh, PowerPoint-nya jelas dan segala macam. Tapi saya nggak bisa gitu ngomong sama ponakan saya ini yang dari tadi bolak-balik itu 7 tahun gitu ya. Ngomong, kok buat PowerPoint aja nggak bisa. Anak tahap perkembangannya itu berbeda antara yang usia yang satu dengan usia yang lainnya gitu. Jadi pendidikan yang diberikan juga kemungkinan itu dan sebaiknya berbeda antara jenjang satu dengan lainnya. Bu, bagaimana dengan anak-anak yang jenius gitu ya, itu kadang pertanyaan gitu kan ya, atau misalnya anak yang berkebutuhan khusus. Ingat, berkebutuhan khusus itu bisa jadi sangat luar biasa tinggi atau lebih rendah dibandingkan teman-temannya. Jadi berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang dianggapnya agak sulit ketika belajar ya, tapi anak-anak yang cepat ketika belajar juga sangat luar biasa, kayak jenius itu termasuk anak berkebutuhan khusus gitu. Nah itu tahap perkembangannya mungkin akan berbeda gitu. Ada beberapa film tuh ya, kayak contohnya film yang judul apa sih, kok saya jadi lupa tiba-tiba, film favorit saya padahal. Jadi dia menceritakan tentang anak jenius yang diasuh oleh pamannya gitu kan ya. Jadi dia udah mempelajari matematika, The Gifted. Judulnya Gifted. Jadi dia udah belajar matematika ketika dia usia 7 tahun, dia udah paham sampai tingkat universitas gitu kan ya. Dan orang-orang pada mau memasukkan ke dia ke universitas. Kata pamannya, oh iya dia memang matematikanya luar biasa. Tapi banyak perkembangan dalam diri dia yang lainnya itu belum berkembang seperti berkembangnya matematikanya. Pernah nggak kalian merasa kalian mungkin berkembang pada suatu aspek tertentu, tapi aspek lainnya belum? Banyak anak-anak yang cerdas tapi belum mandiri. Banyak anak yang luar biasa pintar di sekolahnya gitu ya, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah itu nanti kita akan bahas juga. Jadi walaupun ada yang ngomong disebutnya jenius, tapi bukan dalam segala aspek. Kalau kalian lihat ya, kecenderungan penelitian-penelitian ya membuktikan bahwa kecenderungan anak ketika dia jenius, dalam artian kognitifnya luar biasa, intelektual atau IQ-nya itu lebih tinggi, gitu ya, emosionalnya lebih kurang stabil. Kalau orang nggak ngerti, dia cepat lebih mudah emosinya, lebih mudah dipicu emosinya dan sebagainya. Nah itu juga akan kita bahas di landasan psikologis pendidikan. Selanjutnya adalah landasan sosiologis dan antropologis nih. Ngomongin apa Bu? Ngomongin sosial budaya. Di tempat kalian deh mungkin beda-beda ya. Ada yang budayanya seperti ini. Misalnya nih, kalau di kita Indonesia ada pamali ya, nggak boleh duduk di pintu gitu ya. Kenapa? Ding 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 ding. Ini populer nih, pasti tahu deh. Jodohnya jauh, Bu. Nah, itu kayak gitu kan ya. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya jangan di pintu ya, Nak. Nanti ngalangin jalan, gitu kan ya. Sebenarnya itu nilai pendidikannya gitu. Tapi kalau zaman dulu kalau dikasih tau nanti ngalangin jalan lo, belum tentu anaknya mau pergi, benar nggak? Nanti susah lo jodohnya, langsung lari gitu kan dari pintu gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya ekstrim gitu diberikannya, tapi tujuannya adalah supaya seperti itu. Atau ada juga yang kalau nyapu harus bersih gitu ya. Kalau nggak bersih gimana nanti? Suaminya jenggotan. Nah, itu kan ya kayak gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kayaknya oke, anak-anak pada takut gitu kan ya. Itu nilai sosial budaya gitu. Tapi mungkin ketika perkembangan abad gitu ya, budaya seperti itu tidak bisa lagi diterapkan. Contohnya nih, ketika saya SMP, saya pernah main ke rumah teman saya gitu ya. Ngomong, nyapu tuh yang bersih anak gadis, waktu itu SMP, benar-benar usia SMP gitu. Nanti kalau nggak bersih suaminya jenggotan gitu ya. Terus pas ibunya udah pergi, teman saya ngomong sama saya, kalau nggak suka jenggotan, suruh cukur kata dia. Logis ya. Anak sekarang pemikirannya udah logis, udah ke situ. Jadi nggak mempan lagi. Atau contohnya, kalau duduk di pintu nanti jodohnya susah gitu ya. Anak-anak yang enggak lah, jodoh mah di tangan Allah. Kan? Jadi udah ada hal-hal yang mungkin ya dengan perkembangan sosial budaya sekarang ya trik-trik pendidikan itu mulai berubah juga gitu kan ya. Jadi banyak hal yang berubah, kayak misalnya nggak boleh sering-sering di depan handphone gitu ya. Anak-anak kalau dibilangin kayak itu loh, sekarang kan Zoom. Iya, atau tugas dari ibu guru harus searching di Google dan lain sebagainya. Jadi ada nanti nilai-nilai sosial budaya yang akan kita bahas. Ingat, yang namanya sosial budaya itu bukan hanya sosial budaya dalam artian etnis tertentu ya, tapi bisa juga dalam nilai global. Kayak di Indonesia seperti apa, kayak gitu. Itu berkaitan dengan landasan sosiologis dan antropologis. Selanjutnya landasan historis, ngomongin sejarah nih ya, sejarah perkembangan dari
ujung ke ujung gitu. Pokoknya akan kita bahas semuanya tentang sejarah pendidikan untuk di sini. Terus nggak akan saya bahas lebih lanjut karena ini cukup banyak untuk landasan historis. Terus ada landasan yuridis, tentunya kita akan bahas tentang undang-undang dan kebijakan. Kebijakan terkini apa sih mereka belajar? Undang-undang prototipe ya, yang terbaru. Nggak ada kan yang lebih baru lagi, yang paling baru undang-undang undang-undang kurikulum prototipe ya yang paling baru. Setelah Merdeka Belajar juga dibandingkan prototipe, sekarang lebih terkini prototipe gitu kan. Lihat aja kalau mau ngelihat yang terkini apa, lihat aja yang masih orang pro kontra sampai debat-debat seru, nah itu berarti yang terkini gitu ya. Karena Merdeka Belajar udah mulai minim untuk perdebatan, sekarang lagi prototipe yang mulai meningkat untuk perdebatannya. Ya mungkin akan kita bahas juga untuk kurikulum prototipe di sana. Terus selanjutnya adalah fungsi landasan pendidikan, yaitu sebagai titik tolak atau pijakan konsep prinsip teori dalam studi dan praktek pendidikan. Apa sih maksudnya? Jadi ketika kita nanti mempraktekkan atau tentang studi pendidikan, dengan kita mempelajari landasan pendidikan, harapannya adalah kita punya dasar. Gitu ya, untuk menjadi titik tolak awalnya sebelum kita mempelajari hal-hal lainnya. Yang ini berkaitan juga dengan manfaatnya, bagaimana nih sebagai kalian calon pendidik ataupun kalian walaupun ada yang ngomong saya mau jadi pendidik tapi nggak mau ngajar, mau fokusnya kayak kalian kan ke kurikulum, iya, tapi kalian tetap harus mempertimbangkan guru itu seperti apa nantinya. Karena nggak mungkin kan ya ngebuat kurikulum, nyusun kurikulum, tapi terserah deh gurunya mau gimana, anaknya gimana nggak dipertimbangkan, terserah saya nggak gitu juga. Karena harus pendidik dan peserta didik itu merupakan salah satu komponen juga yang menjadi pertimbangan ketika kita menganalisis atau mengembangkan kurikulum gitu. Jadi yang pertama adalah manfaatnya mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Jadi kita tahu konsepnya, prinsipnya, teorinya sebelum kita praktek. Jadi harapannya adalah ketika guru nanti terjun langsung ke lapangannya udah jadi guru bukan mahasiswa lagi gitu, walaupun mungkin jadi guru dan mahasiswa dalam waktu bersama. Tapi kalian nih. Jadi nggak bingung lagi ketika ketemu siswa, saya harus ngapain ya? Gitu kan ya. Atau tiba-tiba lagi ngajar siswanya ada yang jerit gitu kan ya. Terus tiba-tiba bingung atau siswanya Bu nggak mau belajar gitu kan ya. Nah, kalian pernah nggak ngalamin ketika SMA ada guru PPL atau PKL? Guru praktek. Jadi ya, nanti ketika kalian jadi, mungkin kalian mau terjun ke jadi guru gitu, ingatlah ketika kalian bagaimana perilakunya kepada guru PKL gitu ya, atau guru PPL. Seperti itulah nanti pengalaman pertama ketika menjadi guru gitu. Jadi hati-hati ketika yang suka ngejek-ngejekin, ngeledek-ledekin, ngiseng-ngisengin guru PPL, PKL ya, gitu. Akan ada pengalaman-pengalaman seperti itu ketika kita terjun langsung ke sekolah gitu. Jadi kalau saya dulu pertama kali ngajar, ketika PPL ditempatkannya di kelas 1. Gitu. Jadi agak luar biasa ketika anak satu ibu badai papang gitu ya, minta pipis, saya nganterin satu pipis, balik ke kelas udah ada yang di atas meja gitu kan ya, udah ada yang lari-lari muter-muter, ada yang jerit-jerit nangis dan lain sebagainya, kelas 1 SD soalnya gitu. Oke, jadi menarik untuk ke sana, dan itu adalah pentingnya ketika landasan pendidikan. Jadi ketika kita mengalami, oh ya dulu saya belajar kayak gini, coba deh diterapkan. Berhasil nggak berhasilnya nanti, yang penting kita punya dasar yang mungkin bisa kita implementasikan. Selanjutnya mempunyai pengenalan kritis nih terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. Nah, kalau udah belajar, harapannya selesai landasan pendidikan, karena kita akan belajar banyak banget konsepnya nanti dari berbagai perspektif, berbagai ilmu. Harapannya adalah ketika nanti kalian misalnya ada isu-isu pendidikan terkini gitu ya, yang sekarang lagi kayak dari Merdeka Belajar, kurikulum prototipe dan lain sebagainya, ketika berpendapat, nggak hanya asal berpendapat, nggak hanya asal emosi, oh ini kurikulum ganti, tapi nggak tahu dasarnya kenapa mau protes. Gitu. Nah, kalau dengan setelah mempelajari teori-teori pendidikan, harapannya adalah ketika kalian berargumen, argumennya itu bisa dipertanggungjawabkan, ada dasarnya. Jadi punya pengenalan kritis, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak, dan alasannya seperti apa. Terus memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik. Iya, berkaitan dengan tadi pengenalan kritis. Jadi ketika kita menerapkan, bukannya, ketika saya ngajar, saya harus seperti ini sama anak-anak. Kenapa? Karena Bu Tata ngomong kayak gitu, enggak gitu loh. Tapi karena kalian emang udah belajar dan udah menganalisisnya terlebih dahulu, sehingga ketika kalian berkontribusi, itu benar-benar sudah merupakan kayak pola pikir kalian sendiri. Bukan lagi hanya followers jatuhnya ya. Kalian itu bukan menjadi followers dalam pendidikan lagi, tapi benar-benar udah berkontribusi secara langsung dengan pola pikir kalian sendiri. Dan selanjutnya lebih meyakini dan menghayati konsep prinsip teori pendidikan. Iya tentunya, ini pengalaman saya juga. Ketika kita dikasih tahu orang, dengan setelah kita belajar dan mengalami langsung, itu akan beda.
Kalau orang ngomong ini teori ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, oh gitu, masih gitu ya. Ucapannya seperti itu. Tapi ketika kita udah belajar sendiri, analisis sendiri, berbagai kayak misalnya dari berbagai buku, artikel dan sebagainya, terus itu kesimpulannya kita yang ngambil sendiri, itu akan lebih meyakininya. Karena merasa apa? Oh ini pemikiran saya gitu kan ya, balik lagi ya. Berarti lebih bisa dipertanggungjawabkan. Saya lebih meyakinin hal ini, lebih menghayati hal ini dibandingkan dengan orang lain yang memaksakan saya untuk melakukannya. Nah, itu adalah manfaat bagi calon pendidiknya seperti juga buat kalian ya, walaupun kalian walaupun kalian ngomong yang enggak semuanya mau jadi guru gitu ya, tapi tetap aja kalian mempertimbangkan posisi guru seperti apa ketika menganalisis dan mengembangkan kurikulum. Gitu, itu materinya untuk hari ini dan kita masih punya sekitar 15 menit. Jadi apabila masih ada yang ingin didiskusikan, itu dipersilahkan. Nah, oke, bentar. Ada yang ingin ditanyakan? Ini materinya belum terlalu dalam ya kalau di awal ya. Masih karena materinya mulai minggu depan tuh kita akan ngebahas tentang manusia dan pendidikan. Ngomongin manusia. Gitu ya. Oke, silakan ada yang ingin tanyakan dulu? Aku mau tanya, Bu. Oke, silakan. Mana yang ini? Oke, ya. Ibu Siapa nih, mau Sofi? tanya, itu yang bagian tadi itu yang fungsi landasan pendidikan itu, sebenarnya landasan pendidikan itu jadi dia itu sebagai apa ya, masih bingung kenapa dia tuh, jadi dia di sebuah pendidikan cuma dia gitu yang jadi pijakannya gitu. Oke, terima kasih Sofi pertanyaannya. Jadi karena di dalam landasan pendidikan kita kan akan ngebahas nanti banyak banget ya. Ada landasan psikologisnya, landasan sosiologis, antropologis, filosofis, dan lain sebagainya. Dan semua landasan itu merupakan dasar untuk pendidikan. Makanya bilang, oh Bu, berarti landasan pendidikan itu dijadikan dasar ya? Iya, satu-satunya. Bisa dibilang temanya. Paham ya maksud temanya ya? Temanya adalah landasan pendidikan, di dalamnya banyak subtemanya. Ada subtemanya dalam posisi psikologis, filosofis, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau tanya, Bu, emang satu-satunya bisa dibilang menjadi dasar utamanya. Tapi di dalam dasar utama itu banyak subnya kan. Kayak, oh Bu, berarti apakah filosofis satu-satunya? Enggak berarti. Karena filosofis hanya salah satu dari landasan pendidikan. Bu, berarti apakah undang-undang yang paling yang menjadi satu-satunya dasar? Enggak juga. Karena yuridis hanya salah satu dari landasan pendidikan. Karena yang kita pelajari landasan pendidikannya banyak. Termasuk makanya di UPI itu termasuk membahas tentang manusia dan pendidikan. Jadi artinya apakah memahami manusia itu penting bagi pendidikan? Iya, karena itu merupakan salah satu dasar dari landasan pendidikan. Ngerti masuknya Sofi? Ngerti maksudnya Sofi? Iya, oke. Agak belibet barusan ngomongnya. Oke, terima kasih Sofi pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Tadi Niken udah masuk ya, kayaknya tadi saya ngeliat deh. Oke, udah. Sudah masuk, Bu. Oke, Nida juga kayaknya udah tadi ya di chat ya. Nida tadi terlempar-lempar dia soalnya. Terlempar lagi nggak Nida? Masih ada. Masih ada. Oke. Ini yang keluar siapa nih? Oke. Ada lagi yang tanyakan? Silakan, kita masih punya sekitar 10 menitan lebih. Mau tanya lagi, Bu. Sofi boleh, silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau manfaat landasan pendidikan itu apa cuma buat pendidik, apa nggak cuma buat pendidik? Oke, terima kasih Sofi pertanyaannya. Sebenarnya yang disebut pendidik itu bukan hanya guru. Yang perlu kita pahamin bersama, yang namanya pendidik itu adalah seorang yang mendidik. Berarti bisa jadi orang tua, bisa jadi masyarakat, bisa jadi juga kalian yang misalnya nggak mau jadi guru, tapi punya adik yang mau ngedidik adiknya. Jadi itu sebenarnya secara, walaupun kita sebutnya sebagai pendidik, adalah dasar untuk seseorang dalam mendidik. Jadi ingat yang namanya orang mendidik, gitu ya, tidak selamanya berprofesi sebagai pendidik. Bisa aja itu sebenarnya cuman kayak keseharian sehari-hari.
kebutuhan atau memang kewajiban pokoknya orang tua gitu ya. Orang tua kan tidak berprofesi ya. Ingat yang namanya berprofesi itu kan kalau kita pekerjaan kayak gitu. Tapi orang tua memiliki tanggung jawab juga untuk mendidik anaknya. Jadi landasan pendidikan bisa digunakan juga untuk mereka. Gitu. Atau kalian nih, Bu, saya nggak mau jadi guru, tapi saya mau mengembangkan kurikulum. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebagai pemerhati pendidikan, yang artinya berperan juga dalam memberikan input bagi pendidik-pendidik. Gitu. Jadi pendidik di sini yang harus dipahamin bukan hanya sebagai guru. Jadi kalau tanya, Bu, apakah hanya sebagai pendidik? Secara khusus iya, secara umum orang yang tidak berprofesi sebagai pendidik ataupun dia belum mendidik siapapun bisa dijadikan dasar apabila nanti dia mendidik seseorang. Jadi ketika dia akhirnya mendapatkan tuntutan, kewajiban, atau keinginan untuk mendidik seseorang, dia punya dasarnya. Karena kita nggak tahu ya ke depannya gitu kan ya, apakah kita dihadapkan pada kondisi yang harus mendidik seseorang di lingkungan apapun. Gitu ya Sofia. Iya Bu, jadi sebenarnya itu manfaat buat ini ya, buat manusia gak sih? Karena Iya. mungkin nanti ada kita pelajarin di itu ya Bu, manusia dan pendidikan. Iya, ada manusia dan pendidikan. Jadi intinya landasan pendidikan adalah ilmu bagi kita untuk mendidik. Nah kalau kita ngomong manusia itu kapan mendidiknya, mendidik itu luas kan ya, bisa terjadi dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi oleh karena itu landasan pendidikan juga bisa digunakan lebih banyak. Tapi kalau di UPI sendiri landasan pendidikan itu ditekankan buat kalian yang prodidik atau prodi pendidikan. Karena pembahasannya fokusnya kepada hal-hal mendidik secara khusus, bukan secara umum di masyarakat aja. Jadi benar-benar kayak bekal kalau menjadi guru atau profesi berkaitan dengan pendidikan. Baik itu jadi guru, pembuat kurikulum, pemerhati pendidikan, pengelola pendidikan, pokoknya yang relate dengan pendidikan itu diharapkan menguasai landasan pendidikan. Sedangkan kalau di UPI yang non-dik gitu ya, yang bukan pendidikan, jurusannya itu mereka mendapatkan mata kuliah pengantar pendidikan. Bedanya apa Bu? Sama-sama sebenarnya dua-duanya memberikan informasi tentang pendidikan. Perbedaannya adalah apabila landasan pendidikan fokusnya adalah bagaimana kalian mendidik, bagaimana peran pendidikan dalam kehidupan. Perbedaannya gitu. Jadi kalau kalian di landasan pendidikan akan mempelajari dari sisi psikologi bagaimana cara mendidik, kalau dari sosiologi antropologi bagaimana dan lain sebagainya. Kalau di pengantar pendidikan mereka tidak mempelajari hal tersebut, tapi contohnya adalah bagaimana peran pendidikan dalam pembangunan, bagaimana keterkaitan pendidikan dengan masyarakat masa depan, bagaimana pendidikan bagaimana pendidikan seumur hidup di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana posisi pendidikan tersebut dalam lingkungan masyarakat atau dalam kehidupan manusia, bukan bagaimana cara mendidik seseorang. Gitu bedanya. Jadi kalau misalnya Bu, kenapa teman saya ada lah pasti ya punya teman yang beda jurusan kan gitu ya, bukan dik gitu. Mereka belajarnya pengantar pendidikan bukan landasan pendidikan karena tujuannya adalah mereka mengetahui bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan apa sih pentingnya pendidikan dalam pengembangan bisa negara, masyarakat atau dunia gitu. Sedangkan kalau dalam pendidikan fokusnya adalah bagaimana kita mendidik seseorang. Itu bedanya ke situ. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Saya masih punya 7 menitan. Silakan Nadia. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Apa perbedaan yang teori manusia dan pendidikan sama teori landasan antropologis pendidikan, Bu? Sosiologis antropologis maksudnya? Ya, antropologis. Oke, terima kasih. Antropologi itu bisa dikemukakan jadi dua. Terima kasih Nadia pertanyaannya. Antropologi itu bisa dikemukakan jadi dua. Yang pertama adalah ilmu tentang budaya. Kalau yang kalian pelajarin ya, untuk di situ. Atau kalau dari kita segi filosofisnya ada cabang filsafat, itu antropologi, yaitu membahas adalah ilmu tentang manusia. Jadi kita mengacu yang kemana? Kalau di bagian manusia dan pendidikan, kita lebih mengacu kepada antropologinya sebagai ilmu tentang manusianya. Yaitu siapakah manusia, hakikat manusia itu seperti apalah intinya gitu ya, dimensinya apa saja dan sebagainya. Jadi kita pada bab 2 nanti manusia dan pendidikan akan lebih fokus kepada bagaimana sih pentingnya pendidikan bagi manusia, mengapa manusia itu penting untuk dididik, bisa untuk dididik dan wajib untuk mendidik orang lain sebenarnya kayak gitu. Jadi ada poin-poin yang penting seperti itu. Tapi kalau nanti di landasan sosiologis antropologis kita lebih menganalisis antropologi di sana sebagai budaya.
Sehingga nanti kita akan membahas bagaimana sosial, lingkungan sosial dan lingkungan budaya itu berperan dalam pendidikan. Contohnya ketika kita mendidik, kita tidak bisa mengabaikan nilai-nilai sosiologis dan antropologis yang ada di daerah tersebut. Artinya ketika kita mengajar atau kalian membuat kurikulum, nilai-nilai budaya setempat itu tetap harus jadi pertimbangan. Tidak boleh bertentangan, tidak boleh melenceng, tapi juga tidak boleh artinya mengabaikan nilai-nilai yang nasional intinya. Jadi ya udah penting nilai-nilai budayanya doang. Dan ingat, nilai budaya juga tidak boleh bertentangan dengan nilai sosial. Nah, itu nanti akan ada di landasan sosiologis antropologis. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya dalam pengembangan manusia dan pendidikan yang akan membahas siapakah manusia dan apa hubungannya dengan pendidikan. Gitu ya Nadia. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Karena memang sih nanti juga kita ngebahas di bab 5 juga, itu di filsafat, bahwa kalian akan menemukan kata antropologi sebagai salah satu cabang filsafat. Cabang filsafat khusus. Jadi filsafat metafisika, itu ada metafisika umum, ada metafisika khusus, dan metafisika khususnya itu dibagi menjadi antropologi, kosmologi, dan teleologi. Kalau si kosmologi berkaitan dengan alam semesta, yang kalau kalian tahu Stephen Hawking, itu dia fokus metafisikanya di sana, dia membahas tentang alam semesta dan seisinya. Ada juga teleologi yang membahasnya tentang teologi yang membahas tentang agama, yang kalau kalian bilang tuh kalau filsafat pasti nanti ngomongin tentang ketuhanan ya, nanti jadi ateis dan segala macam, tuh biasanya orang-orang teologi. Gitu. Jadi kalau bilang, Bu, apakah belajar filsafat jadi ateis? Ya kalian tergantung belajarnya belajar apa dan sama siapa gitu ya. Kalau belajarnya diarahkannya ke arah sana ya mungkin gitu kan. Tapi kalau belajarnya bukan diarahkan ke arah sana mungkin bisa menguatkan. Karena banyak juga filsuf-filsuf yang merupakan dari agama juga. Punten kalau misalnya saya contohkannya agama Islamnya bukan agama yang lain, karena saya bacanya hanya di situ gitu ya. Jadi contohnya adalah kayak misalnya kok saya jadi lupa. Tiba-tiba ngeblank nih. Saya ingat tadi bahasa Inggrisnya gitu. Jadi misalnya Al-Ghazali kayak gitu ya dari situ. Terus Ibnu Sina yang kalian tahu dari, bisa juga kayak Ibnu Sina, tokoh juga dalam kedokteran gitu ya. Tapi sebenarnya filsuf juga gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang dari keagamaan juga yang kalau kita pelajarin juga menguatkan keimanan. Tapi bisa juga yang menjauhkan. Jadi tergantung di mana, dengan siapa dan apa gitu ya yang kalian pelajarin gitu. Makanya katanya kalau dalam belajar filsafat, saya dulu sempat kuliah S2 itu pedagogik dan itu 80% lah ya perkuliahannya, lebih dari 50% berkaitan dengan filsafat gitu. Jadi untungnya kalau di UPI itu, makanya kata dosen-dosen filsafat, ingat ya kalau belajar filsafat juga jangan sembarangan gitu loh, jangan mau belajar sendiri terus sok-sokan saya mah imannya kuat, saya mau mempelajari tentang ateisme sendiri gitu ya tanpa bimbingan orang lain. Nah itu yang jangan sok-sokan lah gitu ceritanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian memang belajar udah punya dasarnya gitu, tapi kalau benar-benar dari nol tiba-tiba terjunnya ke sana gitu ya, jangan coba kalau kalian terjun dari jurang tanpa pengaman gitu. Itu ya maksudnya. Jadi silakan kalian mau kayak wall climbing kayak gitu ya, panjat gedung apa sih namanya, panjat-panjat kayak gunung kayak gitu. Kalau kalian udah ada latihannya kan bisa ya sendiri ya. Tapi kalau nggak ada kan harus ada temennya gitu. Nah, jadi sedangkan antropologi sendiri itu adalah yang berkaitan dengan cabang filsafat metafisika, yang dia metafisika itu yang apa konten yang dipelajarin gitu ya. Dia mempelajarinya tentang manusia gitu. Jadi konten utamanya itu ada yang mempelajari tentang fokusnya ketuhanan. Kalau nggak salah di Indonesia itu ada yang berkaitan dengan teologi, kalau nggak salah di Unpar teologi, bisa dicek. Kalau nggak salah dia ada fokus filsafat teologinya di Unpar. Tapi saya nggak pernah bahas ke sana, cuma pernah ada kenalan yang temennya temen saya gitu ya. Dan itu kalau bilang, Bu, berarti berkaitan dengan agama misalnya Kristen, enggak. Mereka benar-benar mempelajari semua agama sampai yang enggak ada agamanya juga dipelajarin. Itu kajian teologi. Itu di Unpar kayak gitu. Untuk yang prodi teologi saya lupa apa namanya gitu. Tapi ada kaitannya, saya sempat ngobrol gitu. Terus selain itu ada kosmologi, yaitu berkaitan dengan yang tadi saya bilang alam semesta dan seisinya, bagaimana bumi tercipta dan sebagainya. Kalau kita juga sebenarnya pernah belajar loh kosmologi ketika kita SMP dan SMA, yaitu yang pelajar kayak teori Big Bang, tau ya, terus kayak misalnya atau planet-planet dari pokoknya banyak lah meteorit dan segala macam, itu maksudnya kosmologi. Nah itu teori-teori yang biasanya juga kalau tanya, Bu, banyak yang ateis gak dari situ, banyak juga sih gitu ya. Kalau kalian lihat dari
Kenapa Bu bisa munculnya ini analisis yang saya pernah diskusi sama teman, karena ketika mempelajari kosmologi dalam banget, berarti dia membahas tentang alam semesta dan isinya itu ada inti awalnya yang itu bukan berkaitan dengan ketuhanan pembahasannya. Benar kan kalau kalian ngebahas di waktu kita teori-teori tentang apa sih alam semesta kayak gitu kan ya, makanya kayak Stephen Hawking dan teman-temannya tuh kayak gitu. Sedangkan antropologi ngomongnya tentang manusia. Oke, bukannya saya nggak mau ada pertanyaan lebih lanjut, tapi waktunya udah countdown gitu ya, mau ke 8.40. Nah, pas 8.40. Oke, berarti cukup sekian, karena kalian mungkin ada perkuliahan lainnya, saya nggak enak sama dosen selanjutnya juga. Kita bertemu lagi minggu depan, manusia dan pendidikan. Jadi stay safe, stay healthy, stay home buat kalian semua. Jangan lupa bawa masker, hand sanitizer-nya. Tetap semangat, saya mau ngomong happy weekend tapi kayak nyindir, ini baru hari Rabu gitu ya, jadi happy weekdays buat kalian semua, tetap semangat kuliahnya, kita berjumpa lagi minggu depan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Guys, ya. Iya.